Kalau sudah ada pendekatan rekrut, baru Anda presentasi. Nah, ketika Anda presentasi, teman-teman, apa yang Anda presentasiin? Satu, teman-teman, ya, jelas ya. Anda cek dulu, ya, teman-teman, zona nyamannya apa. Dua, teman-teman, Anda cek dulu juga ya, yang membuat dia tidak nyaman itu apa. Yang ketiga adalah, teman-teman, ya, Anda ceritain tentang hot button. Jadi bahan presentasi Anda ini nih, teman-teman. Bahan presentasi Anda ini. Jadi Anda kan sudah lakukan fact finding ya. Jadi tahu dong yang membuat dia nyaman itu apa. Contoh kalau Pak Polisi ya, ketika Anda fact finding gitu ya, dia nyaman sebagai Pak Polisi. Kenapa? Karena dia suka nolong orang ya, dia membantu orang, melindungi masyarakat dan lain, itu adalah zona nyaman. Ya. Dapat gaji juga adalah zona nyaman, ya, ada karir juga ada zona nyaman. Itu kan Anda sudah lakukan di fact finding. Anda juga udah tahu dulu dong, teman-teman ya, membuat Pak Polisi tidak nyaman apa sih? Nah ini dia. Pak Polisi kan nggak nyamannya biasanya karena resikonya tinggi, ya, jam kerjanya juga luar biasa ya, teman-teman. Anda juga tahu itu kan ya, teman-teman ya. Nah ini dia nih, teman-teman ya. Kalau Anda tahu zona nyamannya dan Anda tahu ketidaknyamanannya, ini akan jadi bahan buat Anda. Sekali lagi ya, cek. Kalau misalkan saja tadi saya sebutnya Pak Polisi ya, kalau misalkan saya adalah pegawai negeri ya, apa sih yang membuat pegawai negeri nyaman? Gaji pastinya, dana pensiun pastinya ya, itu adalah yang membuat nyaman. Apa sih yang membuat pegawai negeri tidak nyaman? Ya, kerjanya biasanya adalah 9 to 5 ya, terus kerjanya Senin sampai Jumat biasanya kayak gitu, yang monoton misalkan saja. Terus untuk kemungkinan promosinya harus nunggu giliran ya, misalkan saja, itu yang membuat tidak nyaman. Anda listing tuh ya. Apalagi ibu rumah tangga kita mau ngerekrut ibu rumah tangga yang berkualitas ya. Ibu rumah tangga apa sih yang membuat dia nyaman? Ya waktu luangnya banyak ya, waktu santainya banyak, terus waktu untuk ngurus keluarganya juga banyak, sehingga dia ada nilai ibadah untuk keluarga gitu. Itu yang membuat dia nyaman. Apa sih yang membuat ibu rumah tangga tidak nyaman ya? Pendidikannya tidak terpakai mungkin ya, dia S1 kedokteran misalkan saja menjadi ibu rumah tangga, ya ada sih yang kepakai sih, tapi tidak terlalu maksimal. Itu membuat tidak nyaman. Kalau mau apa-apa harus minta sama suami, misalkan saja, itu membuat tidak nyaman. Itu yang disebut dengan zona nyaman dan ketidaknyamanan. Kalau zona nyaman, teman-teman, ya, nanti tujuannya apa? Tujuan adalah untuk nyamain. Kalau zona tidak nyaman, tujuannya apa sih? Untuk nanti kita bahan untuk mengatakan bahwa bisnis asuransi jiwa jadi solusi. Jadi presentasinya ada kayak gini. Ya. Pak, kan Anda tadi ya, ini balik lagi ya, kan Anda cerita nih pendekatan ini nih. Ini kenapa Pak saya nyaman banget, asik banget ya menjadi pebisnis asuransi jiwa. Karena saya ingin ceritain kayak gini nih Pak. Anda udah mulai ngomong ya, teman-teman ya, tanpa harus menyakiti dia, Anda ngomong. Dulu saya juga pengen jadi Pak Polisi. Kalau yang calon agent Anda misalkan Pak Polisi. Dulu saya juga pengen jadi Pak Polisi Pak. Tetapi saya nggak pernah berani pada akhirnya untuk mendaftar menjadi polisi ya, atau mengikuti pendidikan kepolisian Pak. Kenapa? Karena saya tahu Pak, ya, Pak Polisi itu resikonya gede banget ya. Anda cerita kayak gitu ya, resikonya gede banget Pak ya. Tetapi saya tahu Pak, bahwa jadi Pak Polisi Pak dihormati sama masyarakat. Jadi Pak Polisi Pak itu ada jenjang karirnya. Jadi Pak Polisi Pak itu ada hal-hal yang kalau saya bilang nggak bisa digantikan deh sama orang lain. Nah Pak, di bisnis asuransi jiwa ternyata juga seperti itu Pak. Ini kenapa saya akhirnya berbisnis asuransi jiwa Pak. Kenapa? Karena saya pengen seperti Pak Polisi Pak, yang tugasnya adalah melindungi masyarakat. Jadi Pak Polisi sama bisnis asuransi jiwa sama-sama melindungi Pak. Kalau Bapak melindungi dari penjahat, kalau saya melindungi dari dampak terjadinya resiko Pak. Sama dong Pak gitu ya. Nah kan kalau Pak Polisi biasanya melindunginya berdasarkan area ya Pak. Kalau saya sih Pak, semua masyarakat Indonesia saya lindungi. Pak Anda ngomong kayak begitu ya. Nah ini bagus nih teman-teman. Jadi nanti akan dia bilang dalam pikirannya dia, oh ternyata pekerjaan saya sebagai Pak Polisi nggak beda jauh ya. Sebagai pebisnis asuransi jiwa sama-sama melindungi. Nggak ada yang hilang dari dia. Terus Anda ngomong kayak gini, kan enaknya jadi Pak Polisi itu ada gaji ya Pak ya, ada pendapatan yang memang kalau bisa dibilang cukup ya Pak. Nah, di bisnis asuransi jiwa pun ternyata seperti itu tuh Pak. Dan yang luar biasanya adalah setiap tahun naiknya tidak fix Pak, tidak cuma 10%, 10% enggak. Setiap tahun naiknya justru malah bisa sangat-sangat linear Pak. Ya, kalau misalkan saja di tahun pertama penghasilan saya 10 juta, di tahun kedua saya bisa 20 juta loh Pak. Kalau di tahun kedua 20 juta, di tahun ketiga saya bisa 40 juta loh Pak. Nah ini nih Pak, di bisnis asuransi jiwa memungkinkan saya untuk mendapatkan itu. Anda cerita.
Kalau Pak Polisi biasanya ada pensiun, di asuransi jiwa ada Pak ya. Kan bedanya kayak gini ya Pak, seberapa banyak dan seberapa lama kita pensiun ya. Saya sih Pak ya sudah netapin tuh Pak ya, yang tadi saya cerita Pak 55-30. Saya sih udah tetapin Pak, kerja atau berbisnis di asuransi jiwa cuma 10 tahun aja, 30 tahunnya pensiun. Nanti kan dia pikir, oh gue jadi Pak Polisi 30 tahun nih, harus jadi Pak Polisi. Nah dia akan berpikir sendiri ya. Nah lo Anda bilang, kan ada dua ya Pak kalau kita pensiun ya Pak. Seberapa lama kita pensiun ya, kan semakin cepat semakin baik. Dan seberapa besar dana pensiunnya kita. Kita berharap dana pensiunnya kita bukan cuma cukup buat kita, tetapi cukup untuk anak-anak kita. Kalau ada istilah 7 turunan, kayaknya sih Pak di bisnis asuransi jiwa Pak, bisa memungkinkan kita loh Pak untuk memiliki dana pensiun 7 turunan, 7 tanjakan, dan 7 kelokan. Anda ngomong kayak begitu, tentunya akan membuat mereka akhirnya berpikir, oh iya ya, saya sebagai Pak Polisi ada seperti ini nih ya, ada yang membuat nyaman, tetapi ketika menjadi seorang pebisnis asuransi jiwa, ya kenyamanannya tidak hilang, dana pensiunnya masih didapetin, kebanggaannya masih didapetin, ya passionnya untuk menolong orang juga masih didapetin, jadi nggak hilang sama sekali. Kalau orang mau berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, kalau ada yang hilang pasti dia nggak mau. Di bisnis asuransi jiwa Anda jangan hilangin, samain sebagai ibadah. Cukup jelas ya. Lalu yang presentasi yang kedua Anda adalah sampein ketidaknyamanannya. San, ini boleh dibalik gak nih San? Ketidaknyamanannya dulu baru kenyamanannya. Boleh. Ya, tapi saya ambil flow-nya adalah yang kenyamanannya dulu, baru Anda ketidaknyamanannya. Jadi ketika Anda bilang, wah di bisnis asuransi jiwa juga sama loh Pak, seperti Pak Polisi, langsung Anda cerita. Nah, tadi saya mau cerita ke Bapak. Ini dia nih Pak, saya dulu punya cita-cita jadi Pak Polisi, kenapa nggak jadi Pak? Karena saya tahu Pak, resikonya gede banget Pak. Ya nanti saya nangkep penjahat, penjahatnya dendam sama saya Pak. Saya mah paling takut kayak gitu. Anda nggak perlu nyinggung ya, tetapi Anda merefleksikan diri Anda saja sebagai dia ya, karena dia. Saya juga bosan Pak kerja 9 to 5 Pak, apalagi kan kalau Pak Polisi bukan 9 to 5 aja ya. Ketika nanti dibutuhin meskipun itu malam, pagi hari harus sudah siap sedia Pak. Aduh, saya mah paling susah Pak ya. Tiba-tiba lagi tidur harus dibangunin. Biasanya saya mau betean kalau kayak begitu. Anda cerita aja kayak gitu. Nanti kan dia akan ngomong sendiri sama diri dia. Iya juga ya. Gua lagi tiduran ya tiba-tiba harus bertugas nih ya jaga keamanan misalkan saja. Nah, ini dia akan berpikir dulu. Kenapa Anda tidak jadi Pak Polisi? San, kalau dokter kayak gimana? Sama ya. Contoh, Dok, tadi kan dokter bilang ya bahwa dari dokter itu enak loh ya melindungi pasien, ya membuat mereka sembuh, membuat mereka sehat. Sama loh Dok, pekerjaan kita sebagai pebisnis asuransi jiwa kayak gitu Dok. Ya. Nah kalau dokter biasanya adalah tindakannya adalah reaktif, ketika sudah terjadi resiko dokter hadir. Kalau saya lebih ke apa ya saya sebutnya ya preventif ya. Kalau saya lebih ke preventif nih Dok ya, sebelum terjadi resiko saya hadir. Jadi sama sih Dok, melindungi juga masyarakat nih Dok. Nah yang luar biasa Dok, kan tahu ya Dok bahwa menjadi seorang dokter itu income-nya gede. Nah, saya mikir-mikir ya Dok, apa sih yang membuat saya memiliki income gede? Ya jelas ya Dok, gitu ya. Kalau dokter dibayar dengan obat-obatannya, dengan tindakannya, dengan saran dokter, saya juga dibayar ya Dok ya, dengan manfaatnya, dengan saran saya kepada nasabah saya. Sama Dok, yang cuma masalahnya adalah Dok, saya bukan cuma dapat dari nasabah saya, tetapi saya juga dapat dari bonusnya, dari agen-agen saya yang sama-sama berbisnis. Nah, jadi nilainya berkali-kali lipat. Ada ceritanya kayak gitu. Dokter kan bangga ya Dok, punya kebanggaan ya. Nah saya juga punya kebanggaan sih Dok ya, ketika saya sudah menolong orang ya, lalu klaimnya nanti benar-benar terwujud ya, benar-benar manfaatnya didapatkan, saya punya kebanggaan gitu. Nah Dok, dulu saya pengen jadi dokter. Nah sama-samain aja tadi. Dulu saya mau jadi dokter, cuma Dok saya kan paling takut darah Dok. Aduh, saya mah kalau ngeliat darah tuh bawaannya mau muntah Dok. Apalagi kalau misalkan saja ada nasabah, ada pasien saya yang datang, misalkan saja sakitnya ada sakit kulit, panu akut Dok. Saya mah jijian. Gak kuat Dok saya ngeliat kayak gitu. Anda ngomong kayak gitu aja ya. Dokter kan ngadapin resiko-resiko kayak gitu ya. Anda cerita aja ya apa yang membuat dokter tidak nyaman. Ya, dokter juga biasanya nggak nyaman kan ya Dok, tiba-tiba saja pasien minta dokter datang di hari-hari ketika dokter mungkin sedang libur, sedang beristirahat. Saya nggak mau tuh kerja kayak gitu. Teman-teman, ini dia. Ya, ketika Anda punya dua hal ini, zona nyaman dan ketidaknyamanannya, ini akan jadi bahan presentasi yang cukup powerful. Jadi Anda cerita bukan hanya potensi income, bukan. Ya, bukan hanya tentang jenjang karir, bukan. Tapi Anda cerita tentang personalnya dia. Ya, dia dokter, Anda presentasinya beda. Dia Pak Polisi, Anda presentasinya beda. Dia pedagang, presentasinya beda. Tukang somai sama tukang durian beda. Atau kalau Anda tahu masing-masing zona nyamannya dan ketidaknyamannya, Anda bisa presentasi dengan baik. Lalu yang terakhir apa? Nah, kalau yang terakhir sama.
Ya kalau yang 1, 2 semua latar belakang itu berbeda-beda. Tetapi yang ketiga itu semuanya sama. Anda harus tahu goals-nya nih. Jadi teman-teman ya kalau Anda misalkan tadi sempat dapat ya yang membuat dia pengen diwujudkan impiannya, ya kan dokter bisa jadi beda ya. Contoh dokter pengennya jalan-jalan gitu ya, terus Pak Polisi pengennya nanti pengen punya rumah ya. Anda asal tahu aja deh apa yang Anda inginkan, mereka inginkan, lalu Anda bilang kayak gitu, ya, Dok, ya, saya tadi dengar dokter pengen punya rumah, contoh gitu ya, Dok, ya saya tadi dengar dokter pengen naikin haji orang tua, ya belum sempat sih ya Dok, ya nggak apa-apa sih Dok, tapi dulu saya juga punya keinginan sama seperti dokter. Nah Dok, ketika saya memiliki income dari bisnis saya nih Dok, dari perusahaan asuransi jiwa, 20% komisi saya, 10% bonus saya Dok, ditambah dengan bonus-bonus yang lainnya Dok. Saya berpikir Dok, ya kalau saya pengen naikin haji orang tua itu nggak perlu lama-lama Dok. Cukup dalam waktu 1 tahun Dok. Tetapi impian kita apakah cuma sebatas itu? Nah, lalu Anda tinggiin ya. Tekniknya Anda tinggiin. Yang jelas Dok, kalau saya sudah terwujud impian saya menaikkan haji orang tua saya dalam waktu 1 tahun, saya punya impian-impian yang lainnya Dok. Saya pengennya tentu juga naik haji juga dong Dok. Saya juga pengen sama pasangan juga dong Dok. Apalagi anak-anak saya Dok, kalau mereka bisa pergi haji di usia mereka yang ketika mereka masih kecil, ini akan menjadi kebanggaan juga untuk mereka nih Dok. Nah Dok, kalau saya punya istri berarti saya punya mertua nih Dok. Saya juga pengen mertua saya pergi haji Dok. Kalau saya, keluarga saya sudah pernah pergi haji, saya pengen juga loh Dok suruh saya pergi haji. Ada cerita saja hal-hal yang besar yang mungkin bisa Anda wujudkan ketika Anda berbisnis asuransi jiwa, membuat mereka akhirnya teman-teman ya melanglang buana, asik ya. Membuat mereka memikirkan hal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menaikkan haji orang tua. Ya kenapa? Karena kalau naikin haji orang tua bisa terwujud dalam 1 tahun, terus 1 tahun dia ngapain lagi? Nggak kemana-mana nanti. Anda akan bilang, kalau misalkan saja Dok, ya kita punya yayasan yang ngebantu orang-orang yang tidak mampu untuk pergi haji. Anggap ya Dok, ya dari misalkan saja pergi haji butuh dana 50 juta, kita bantu 25 jutanya dengan yayasan kita nih. Siapa mereka? Nah Dok ya, bukankah Dok ya, yatim piatu punya kesempatan besar juga untuk pergi haji? Bukankah Dok ya, orang-orang jompo, orang-orang telantar juga punya kesempatan juga? Biarkan mereka Dok ya, kita kasih program saja untuk mereka ya. Mereka mungkin bekerja di yayasan kita, kita berikan programnya tersebut. Wah itu luar biasa loh nanti ya Dok, kalau kita bisa wujudkan orang-orang untuk pergi haji, bukan saja orang-orang terdekat kita. Ini yang disebut sebagai gali informasi dan membuat mereka tertarik. Jadi cerita Anda nih teman-teman bukan cerita yang tentang jenjang karir ini nih. Ini adalah pendekatan nih. Ini bukan presentasi, yang ada presentasi adalah yang ini nih. Ketika mereka sudah melanglang buana, Dok, kalau ternyata dokter bisa mewujudkan itu semua dan ini bisa diwujudkan sekarang, kayaknya sih Dok, tanda tangan aplikasi agentnya sekarang aja ya Dok. Semakin cepat bisa wujudkan naik hajinya orang tua, semakin cepat juga dong nanti dokter pergi haji juga, pasangan pergi haji juga, mertua pergi haji juga. Orang-orang di sekitar dokter juga bisa pergi haji loh. Kalau pergi haji. Bagaimana dengan mobil? Dok, kalau dokter tadi pengen punya mobil Dok, kayaknya sih tanda tangan aplikasi agentnya sekarang juga ya Dok. Simpel kok nih Dok ya, sudah pakai One Recruit kan Dok ya, nanti dokter tanda tangan saja di aplikasinya Dok, Anda ngomong kayak begitu aja selesai. Cukup jelas ya sampai sini.